Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Otomasi Industri ya, siswa-siswa sekalian. Pada pelajaran sistem kendali elektropneumatik hari ini, saya akan menjelaskan apa komponen-komponen yang dibutuhkan untuk kita membuat suatu sistem elektropneumatik. Jadi di sini bisa kita lihat ini adalah trainer dari pneumatik. Ya, dalam hal ini adalah pneumatik murni, jadi tidak menggunakan listrik dalam mengendalikan aktuator yang nanti kita gunakan. Baik, sebelum kita ke sana perlu saya jelaskan satu persatu bahwa seperti yang terlihat di sini, ini adalah komponen-komponen yang kita gunakan di dalam membuat suatu sistem pneumatik. Pertama, yang terpenting adalah sebagai sumber dari penggerak dari sistem ini adalah udara bertekanan. Udara bertekanan itu kita dapatkan dari yang namanya alat kompresor ya. Jadi ini adalah kompresor. Kita gunakan kompresor ini. Jadi kompresornya kecil karena ini trainer. Jadi kita gunakan kompresor dan kita letakkan di sini. Nah, kompresor ini yang kita gunakan untuk mengkompres udara sehingga bisa menggerakkan sistem secara keseluruhan. Baik, setelah dari kompresor itu kita butuh alat yang namanya air service unit. Apa itu air service unit? Nah, di dalam air service unit ini ada manometer untuk mengukur berapa tekanan. Kemudian ini bisa diatur berapa tekanan atau MPa ataupun berapa bar nanti yang akan kita gunakan untuk mengendalikan sistem itu. Jadi tekanan itu kita bisa atur di sini. Kemudian selain ada pengatur tekanan, kemudian penunjukan berapa tekanan udaranya, juga ada tabung yang fungsinya jika ada uap air, maka air itu akan jatuh ke sini dan kita bisa keluarkan air itu, sehingga sistem atau alat-alat dan komponen yang kita gunakan dalam kondisi bersih. Jadi seperti ini. Kemudian ada switch untuk kita on off atau meneruskan udara atau tidak. Kemudian ini ada koneksi yang bisa kita dari satu masuk, kita bisa gunakan banyak cabang di sini. Mungkin nggak terlihat ya. Nah, seperti ini. Nah, ini. Jadi ini ada satu dari kompresor dari air service unit. Nah, kemudian yang lainnya kita bisa manfaatkan nanti ke komponen-komponen lain yang kita gunakan. Oke, baik. Nah, setelah itu kita butuh apa? Kita butuh input. Jadi kita butuh input. Kalau di rangkaian listrik kita ada saklar, kemudian ada tombol, ada sensor, itu adalah sebagai input kalau kita ingin membuat suatu sistem, apakah itu nanti PLC ataupun instalasi, itu tentu ada input, ada inputannya. Nah, di pneumatik juga ada input. Di sini kita lihat ini input semua. Ini adalah input yang kita bisa gunakan nanti di sistem. Nah, di sini juga ada tombol. Ini seperti ini tombolnya. Ya, push button ya, ditekan. Nah, tetapi di pneumatik tombol ini terkoneksi dengan katup. Nah, mungkin siswa-siswa sekalian sudah belajar apa itu katup. Nah, katup macam-macam, ada 3/2, ada 5/2, ada 4/3, kemudian banyak sekali lagi katup-katup yang kita gunakan di pneumatik maupun di sistem hidrolik, itu penamaannya sama. Nah, ini adalah sistem tekan ya, di mana ini terhubung dengan katup 3/2 ya. Ini terhubung dengan katup 3/2 normally close ya. Normally close artinya dalam kondisi tidak aktif dia lubangnya tertutup. Artinya udara tidak keluar ya, dalam kondisi normal udaranya tertutup ya. Jadi ini normally close. Jadi nanti logikanya akan terbalik dengan rangkaian listriknya. Jadi kalau ini ditekan, nanti udara akan diteruskan ya. Nah, jadi ini macam-macam, ada yang model seperti ini merupakan input ya, terhubung dengan katup 3/2. Kemudian ada semacam tombol emergency ya. Kita lihat. Nah, ini sama, ini juga terhubung dengan katup 3/2 NC ya. Ini sama terhubung dengan katup 3/2 NC. Jadi seperti ini kalau diperlihatkan. Nah, seperti ini. Jadi ini juga sama, sistemnya ditekan ya. Dia push button ya, ditekan, dilepas akan kembali lagi. Ditekan, dilepas akan kembali lagi. Kemudian ada lagi yang sistemnya sistem tuas. Nah,
ini seperti ini adalah sistem tuas. Jadi kalau kamu pernah lihat di alat-alat berat kayak apa tuh, belko, kemudian ada apa namanya itu ya, doser gitu ya, itu biasanya dia dikendalikan dengan menggunakan handle gitu, tuas-tuas seperti ini. Nah ini juga sama ya, di sistem pneumatik juga sama. Jadi hidrolik dan pneumatik itu pada prinsip kerjanya sama. Nah ini terhubung dengan katup 5/3 ya, terhubung dengan katup 5/3 ya. Jadi ada 3 pergerakan katup. Nah kemudian 5 itu apa? 5 itu lubangnya, lubang udara. Jadi dia ada 5 lubang udara, 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Nah, jadi mungkin siswa semua sudah belajar di modul, ada nanti bisa dibaca kembali bahwasanya 1 itu adalah untuk input, kemudian 2 di sini adalah output 1, 3 keluaran, 4 output 2, dan 5 juga keluaran di sini ya. Jadi keluarannya ada 2, outputnya ada 2, input dari sumbernya ada 1, dan dia berpindah pergerakan katup itu dari kondisi satu ke kondisi yang lainnya dengan cara kita memindahkan handle ini ya, memindahkan handle atau tuas ini. Itu. Jadi ini banyak sekali, ini terhubung dengan 5/3, kemudian yang ini juga 5/3, ini 5/2 ya, ini 5/2. Kalau yang ini beda. Nah kalau ini sama, ini 5/2 juga ya, ini 5/2 juga. Jadi ini, nah kemudian ada lagi yang kita bisa jadikan input, ini bisa juga dibilang sebagai sensor atau limit ya. Ini untuk batas, ini dengan roll ya. Jadi pergerakan atau perpindahan katup itu dengan cara ditekan ya. Ditekan seperti ini. Ini biasanya untuk memberikan batas maju silinder ya. Ini terhubung dengan katup 3/2. Ini terhubung dengan katup 3/2. Ya, dia jadi seperti ini. Ini ya. Oke, jadi ada 3 lubang, 1, 2, dan 3. 1 P itu adalah sumber, 2A adalah outputnya, kemudian R ini adalah buangannya. Dia dengan cara ini tersentuh, tertekan, maka katup akan bergerak dari posisi 1 ke posisi lainnya. Di sini ada dua kondisinya. Ini ada 4, kita punya 4. Kemudian apa lagi? Nah, ini adalah katup-katup nanti penggerak. Jadi ini adalah 5/2 ya, ini 5/2. Jadi ada 5 lubang ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia digerakkan. Kalau yang ini tadi kan digerakkan oleh tuas. Yang ini pergerakan katupnya digerakkan dengan ini tertekan ya. Kalau yang ini digerakkan dengan menekan tombol ya, ada push button di sana. Nah, ditekan. Nah, kalau yang ini pergerakan katupnya itu dengan adanya udara dari sisi kiri maupun sisi kanan ya. Biasanya ini nomor 12 dan nomor 14 kalau di dalam sistem penggambaran atau di software FluidSim yang kalian gunakan. Nah, jadi ini adalah sinyal untuk menggerakkan katup, sementara lubang yang di katupnya itu ada 5. Maka ini dikatakan 5/2. Jadi lebih jelasnya silakan dilihat. Nah, seperti itu. Oke, ya. Nah, ini sama. Jadi ini 5/2, ini 5/2. Kalau yang ini namanya 5/2 ganda. Kenapa ganda? Jadi dari sisi sini dan sisi sini itu pergerakannya dengan udara. Jadi masuk udara sini bergerak ke sana katupnya. Kalau udara dari sini katupnya bergerak kemari. Nah, jadi seperti itu. Nah, sementara yang 5/2 ganda, 5/2 tunggal. Nah, ini 5/2 tunggal. Kalau 5/2 tunggal ini bedanya adalah dia sama-sama 5/2, artinya sama-sama lubangnya itu 5 ya. Cuman dia tidak memiliki 2 seperti ini. Jadi kalau kita bandingkan, ini yang 5/2 ganda ada 2, dia untuk sinyal menggerakkan katup, sementara yang 5/2 tunggal itu cuman 1 saja. Nah, terus bagaimana agar katup ini bisa kembali bergerak ke arah sana? Itu digerakkan oleh pegas, karena simbolnya kita lihat itu ada simbol pegas di sana ya. Jadi dia kembalinya dengan pegas. Jadi kalau ada udara dari sini,
akan bergerak kemari katupnya, tetapi kalau tidak ada udara maka dia akan kembali dengan pegas. Jadi ini dikatakan tunggal, 5/2 tunggal. Nah, itu katup penggerak. Satu lagi, nah ada katup yang 3/2 ya. Ini 3/2, dia cuma punya 3 lubang, satu ini, kemudian 2 outputnya, 3 keluarannya. Nah ini kemudian pergerakan katup itu dari udara yang bersumber dari sini. Nah, jika ada udara di sini maka katup akan bergerak. Jika tidak ada udara maka pegas tadi akan mengembalikan katup ke posisi semula. Jadi ini ada pegas juga di sini simbolnya ya. Oke, kemudian ada satu lagi yang terpenting. Nah ini juga bisa dikatakan sebagai penggerak juga, atau ini kalau di dalam rangkaian listrik atau di PLC kamu mengenal ada namanya timer. Nah di pneumatik juga ada timer. Timernya dengan alat ini ya. Ini namanya time delay valve ya. Jadi ini time delay valve, fungsinya kalau kita ingin menunda ya, menunda waktu, ada waktu jeda di situ, maka kita bisa menggunakan ini. Contoh, silinder itu belum maju dulu sebelum sekian detik gitu ya. Jadi setelah sekian detik baru silindernya maju. Nah, ini kita gunakan ini. Cuman di sini tidak berupa detik, jadi dia kita perkirakan ada tangki kecil di dalamnya, sehingga udara yang masuk itu akan mengisi tangki yang ada di tabung yang ada di dalam alat ini. Jadi setelah tabung itu penuh baru katupnya bergerak. Nah, jadi itu yang mengakibatkan dia bisa menunda pergerakan ke output dari lubangnya. Jadi seperti itu. Namanya untuk waktu. Kemudian ada lagi untuk pressure. Nah, ini kalau yang ini untuk pressure, mengatur tekanannya. Jadi kalau tekanannya sudah terpenuhi, ada udara masuk, tekanan sudah terpenuhi, maka udara dikeluarkan. Jadi ini untuk mengatur tekanan ya, ini untuk mengatur tekanan seperti ini. Jadi ada 2 gitu. Oke, ini ada input, kemudian ini sudah penggeraknya, katup penggeraknya, kemudian aktuatornya. Apa aktuator yang digunakan? Nah, aktuator yang digunakan itu adalah silinder. Ini adalah silinder. Kalau istilah umumnya biasanya kalian kenal dengan piston ya, piston ya. Dimana ada kalau di mobil itu biasanya kalau kamu buka pintu belakang mobil itu, nah yang dekat bagasi itu biasanya ada silindernya. Kemudian ada lagi kalau kamu modifikasi motor biasanya ya, di jok motor itu kamu kasih seperti ini. Jadi kalau dibuka dia langsung menolak seperti itu ya. Nah seperti itu. Tapi itu dengan mekanik, misalnya bukan dengan angin ya. Jadi kamu kan tidak ada perlu kompresor di motor kamu itu karena dia tertolak dengan pegas jadi ya secara mekanik. Nah silinder yang digunakan ini ada silinder kerja tunggal namanya ya. Silinder kerja tunggal dia hanya memiliki 1 lubang. Nah hanya 1, di sebelah sini tidak ada ya, 1. Dan dia kalau ada udara dari sini maka dia akan maju. Kalau udara tidak ada maka dia akan kembali. Nah jadi maju, kalau dilepas dia akan kembali. Kembalinya dengan pegas. Karena ada 1 pengontrolan di sini untuk memajukan silinder, itu dikatakan dia silinder kerja tunggal. Jadi bekerja hanya dari 1 saja sumber udara di sini, sehingga dia bisa maju. Gitu ya. Ini silinder kerja tunggal. Kemudian ada yang namanya silinder kerja ganda. Nah, ini silinder kerja ganda ya. Jadi dia punya 2. Ini untuk maju, yang ini untuk mundur. Ini kalau saya majukan, dia nggak akan mundur lagi karena mundurnya dengan udara juga. Jadi mundurnya apabila ada udara dari sini dia akan mundur, apabila ada udara nanti dari sini dia akan maju. Jadi seperti itu ya. Ini adalah silinder kerja ganda. Nah silinder ini selain di pneumatik juga bisa digunakan di elektropneumatik karena sudah dilengkapi dengan sensor ya. Jadi silinder ini ada sensor di sini. Ini ada sensor, yang putih ini adalah sensornya, ini adalah ini sensornya, kemudian ini adalah untuk sumber sensor dan output, sinyal outputnya. Oke, jadi seperti itu ya. Ini silinder kerja. Nah, inilah komponen yang kita gunakan untuk membuat satu sistem pneumatik. Kemudian yang tidak kalah penting, kalau kamu di rangkaian listrik kamu butuh pengantar yang namanya kabel. Kalau kita di rangkaian listrik itu kita butuh kabel.
Cuma di pneumatik murni kita tidak butuh kabel ya. Kita tidak butuh kabel. Yang kita butuhkan adalah selang. Nah ini. Yang kita butuhkan adalah selang. Selang ini untuk apa? Selang ini untuk meneruskan agar udara tadi bisa tersalurkan ke sistem. Ya, ini tersalurkan ke sistem. Baik. Demikian itu adalah apa yang kita butuhkan untuk kita membuat satu sistem pneumatik. Ya. Jadi sampai di sini sementara ini adalah sistem. Nanti kita lanjutkan dengan bagaimana kita membuat satu sistem sederhana yang menggunakan pneumatik. Jadi hanya menggunakan udara saja. Ya. Mengapa ini masih ada di industri? Ya, ini cocok untuk industri-industri yang apabila di situ ada rangkaian listriknya, maka akan mengakibatkan bisa terjadinya kecelakaan kerja ataupun bahaya. Misalnya untuk produksi bahan kimia yang ketika ada sumber listrik di situ, maka akan membahayakan bahan dan tentunya sistem yang ada di sana. Apakah itu manusia, kemudian mesinnya, kemudian bangunannya dan lain-lain. Maka lebih aman jika tidak menggunakan elektrik, yaitu menggunakan pneumatik. Nah, selain aktuator silinder juga sebenarnya ada yang namanya motor pneumatik. Jadi motor yang berputar dalam hal ini itu karena adanya udara. Jadi kalau kita ingin menggunakan putaran, maka kita beli komponen yang namanya motor pneumatik itu juga dari udara. Jadi tidak membutuhkan listrik sama sekali. Nah, sekian ini adalah penjelasan tentang tentang komponen-komponen yang kita gunakan dalam nanti membuat satu sistem pneumatik. Ya. Semoga siswa-siswa sekalian paham. Nanti kita lanjutkan setelah ini dengan bagaimana membuat rangkaian sederhana untuk mengendalikan silinder ini bisa maju, ya, bisa maju dia. Kemudian bagaimana dia bisa mundur. Nah, seperti itu. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan siswa sekalian paham. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.